Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Lani Wahyuningrat di Sasindo News edisi Wisata Edukasi. Nah, saat ini saya sedang berada di Museum Ganesha. Yuk ikuti perjalanan saya di Museum Ganesha Malang. Awal memasuki museum ini kita disuguhkan dengan dua buah sepeda pada zaman dahulu. Tetapi karena ini hanya sebagai hiasan, maka tidak ada penjelasan dari sepeda itu. Lalu di sisi lain kita disuguhkan dengan bukti diresmikannya museum ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 dan beberapa piagam di sekelilingnya. Nah, saat ini kita sudah berada di lantai 2 yang masih bagian dari museum ini. Museum ini memiliki 3 lantai dan kita masih berada di lantai keduanya. Di sini juga diperlihatkan sepeda pada zaman dahulu. Nah, kalian juga tidak perlu takut tersesat karena di sini ada penggambaran denah dari museum ini. Di museum ini ditampilkan wayang kecil berupa presiden-presiden yang pernah memimpin negara Indonesia dan salah satu pahlawan negara kita yakni Jenderal Sudirman. Mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi ditampilkan pada museum ini. Selain itu, ada pula penjelasan mengenai nama lengkap mereka dan masa jabat mereka saat memimpin Indonesia. Wayang yang ditampilkan juga sangat mirip dengan bentuk tokoh-tokoh aslinya. Selain itu juga ditampilkan keris-keris dari Indonesia, tetapi tidak dijelaskan keris itu dari daerah mana saja, hanya dijelaskan mengenai tokoh-tokoh ini saja. Selain itu, museum ini juga menampilkan peninggalan-peninggalan Indonesia pada saat zaman kerajaan. Di sini ditampilkan mengenai Sumpah Amukti-Palapa dan penjelasannya mengenai Sumpah Amukti-Palapa. Kenapa sumpah itu bisa terjadi dan siapa yang mengucapkannya? Di museum ini juga ditampilkan batu bertulis yang merupakan prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Batu ini juga ditampilkan secara nyata, jadi kita bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu juga ada penjelasan mengenai batu bertulis itu, ditemukan di mana dan kapan dijelaskan secara detail di sini. Di museum ini juga menampilkan unyil yang memang sangat melegenda di Indonesia. Selain itu ada pula permainan zaman dahulu yang bisa kita mainkan secara langsung. Ada wayang-wayangan dan beberapa mainan tradisional. Nah, ini dia pusat pada lantai 2, yakni penjelasan mengenai pendidikan Indonesia. Di sini dijelaskan mengenai periodisasi pendidikan di Indonesia dan penggambaran pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu, yakni yang masih memakai bangku kayu dan papan kapur. Bahkan di sini benar-benar ditampilkan sekolah pada zaman dahulu itu seperti apa. Nah, setelah kita menjelajahi lantai 2, yuk kita naik ke lantai atas, yakni lantai 3. Yuk ikuti saya. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 3. Kebanyakan di lantai 3 ini menyuguhkan mengenai topeng-topeng dan wayang-wayang yang ada di Indonesia. Di sini kita disuguhkan dengan topeng Ramayana dan ada pula penjelasan mengenai topeng-topeng Ramayana tersebut. Penjelasan di sini sangat lengkap, dijelaskan mengenai cerita dari topeng dalang Ramayana, bahkan ada pula nama-nama dari topeng tersebut. Nah, di sini juga ditampilkan topeng demit. Seperti namanya, demit dalam bahasa Indonesia artinya setan atau iblis. Maka dari itu bentuk dari topeng-topeng ini sangat menyeramkan. Meskipun dari luar Museum Ganesha terlihat sempit dan kecil, tetapi jika kita sudah menaiki lantai 2 dan lantai 3, museum ini sangatlah luas dan lengkap. Segala peninggalan di Indonesia ada di museum ini.
Nah, seperti di sini kita ditampilkan mengenai wayang golek yang memakai pakaian adat khas Indonesia. Namanya wayang golek Beskalan. Ada pula penjelasan mengenai wayang golek Beskalan itu sebenarnya apa, bisa dibaca di penjelasan yang ada di bawah itu. Lalu di sini juga ada mengenai wayang kulit yang ada di Indonesia. Ada pula penjelasan mengenai wayang-wayang tersebut. Nah, di museum ini kita tidak perlu takut tidak tahu apa-apa, karena di sini sudah ada penjelasan tertulis mengenai segala hal peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, ada pula tour guide yang nantinya akan berkeliling di museum ini, dan mereka akan menawarkan bantuan jika kita tidak paham mengenai peninggalan-peninggalan tersebut, dan kita bisa bertanya kepada mereka. Museum Ganesha ini memang sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata sekaligus edukasi, karena segala peninggalan yang ada di Indonesia ditampilkan di museum ini secara lengkap dengan penjelasannya. Di museum ini ada pula salah satu peninggalan yang baru kali ini saya lihat, yakni wayang potehi. Wayang potehi merupakan warisan budaya Tionghoa Jawa. Jadi ini merupakan percampuran dari Tionghoa dan Jawa, wayang dari Jawa dan busana dari Tionghoa. Maka dari itu, pakaian-pakaian dari wayang ini seperti pakaian-pakaian orang Tionghoa. Nah, di sini juga ditampilkan mengenai penjelasan dari wayang potehi itu, dari definisinya, ragam penyebutan potehi, dan lain-lainnya. Di seberang wayang potehi juga diperlihatkan mengenai wali yang ada di Jawa. Di sini diperlihatkan mengenai 9 wali yang ada di Jawa, lengkap semuanya 9 ada di sini. Ada pula kesenian di Jawa Timur yang paling terkenal, yakni Reog Ponorogo. Siapa sih yang nggak tahu mengenai Reog Ponorogo? Nah, di Museum Ganesha ini ditampilkan mengenai Reog Ponorogo, kuda lumping, dan alat musik dari Reog Ponorogo itu sendiri. Nah, lalu di seberangnya kita ditampilkan mengenai pertunjukan wayang dan ada pula dalangnya. Nah, dalangnya ini seperti manusia beneran nggak sih teman-teman? Nah, gimana? Seru bukan keliling Museum Ganesha? Yuk cepetan datang ke Museum Ganesha dengan hanya membayar 25.000 saja. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Sekian dan sampai jumpa.